syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Yes, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di
Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi ini boleh beribadah kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga kami boleh beribadah online. Dan biarlah dalam ibadah kami ini Tuhan, sungguh-sungguh kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dari awalnya ibadah ini sampai pada akhirnya, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus, hamba berdoa membuka dan mentahbiskan ibadah kudus online pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saat ini puji Dia, katakan hatiku percaya. Yes.
Mari saat ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dan mari percayalah dalam kuasa firman-Nya, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Kudus hadir di sini. Yes, Lord. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Puji Tuhan, saya yakin Bapak Ibu diberkati dan diurapi Tuhan saat ini. Baiklah saudara, saya akan bacakan Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Firman Allah dengan tema berkat di balik virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dunia diperhadapkan kepada satu wabah atau virus yang kita kenal adalah virus corona atau COVID-19. Hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia atau di negara Asia, tetapi terjadi mendunia kepada segala bangsa di seluruh dunia. Dan sampai hari ini belum ada vaksin yang spesial ditemukan, dan kita tidak tahu sampai kapan wabah ini terjadi. Apa yang terjadi di dunia ini
ternyata sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, apalagi di dalam kitab Wahyu. Ketika kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, 13, demikian firman Allah. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncangkan angin yang kencang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi terungkap di dalam firman Allah. Ketika kita melihat di dalam Matius, di dalam kitab Lukas pasal 21, di ayat yang ke-11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara, kita ketahui bahwa dari ayat-ayat ini, bahwa kedatangan Tuhan pasti akan datang kedua kali. Itulah sebabnya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang percaya? Sebagai orang beriman, kita mengerti dan tahu maksud Tuhan. Memahami tanda-tanda zaman bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Gempa bumi terjadi di mana-mana, perangan terjadi di mana-mana, penderitaan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Kalau tadi kita membacanya, bahwa satu waktu guncangan-guncangan ini tidak terjadi di bumi, namun terjadi di langit. Dikatakan matahari akan menjadi hitam, gelap gulita. Bulan akan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Saya membayangkan kalau ini terjadi, wow, manusia pasti akan gempar. Terjadi ketakutan, dan bisa terjadi penyerahan bahwa hidup manusia tidak ada jalan lain yang terbaik adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kitab Ibrani tadi berkata, guncangan ini terjadi di bumi, demikian juga yang ada di langit. Dalam ayat 26, dalam Ibrani pasal 12 tadi, waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, guncangan yang terjadi di dunia ini ternyata diizinkan oleh Tuhan. Apakah Tuhan mau memusnahkan manusia? Saya pikir tidak. Apakah Tuhan mau menghancurkan umatnya sendiri? Saya pikir juga tidak. Namun Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Penyakit sampar, penyakit menular, kematian terjadi di mana-mana. Hal ini justru
Kalau kita pahami benar-benar di dalam firman Allah, Tuhan mau umatnya hanya bergantung kepadanya. Tuhan mau umatnya berserah kepadanya. Guncangan bisa terjadi, saudara-saudara. Apakah itu dalam keluarga? Apakah itu dalam pekerjaan? Bisnis? Dan lain-lain sebagainya. Tapi sebagai orang beriman, saya yakin ketika Tuhan Yesus menyertai hidup kita, maka segala guncangan-guncangan Tuhan sanggup menjaga dan melindungi umatnya. Ketika umatnya percaya bahwa firman Allah ya dan amin, dan umatnya melakukan firman Allah dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud guncangan-guncangan yang terjadi dalam hidup manusia? Saya yakin Tuhan punya tujuan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ini Tuhan punya maksud. Dan saya yakin maksud Tuhan agar supaya manusia itu tetap berpengharapan, tetap punya iman, dan tetap punya kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami guncangan yang luar biasa. Namun orang ini tidak bersungut-sungut dan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Coba, yang pertama kita lihat contoh Ayub. Di dalam Alkitab, di situ dikatakan Ayub adalah orang benar, orang yang jujur. Tapi Tuhan mengizinkan guncangan peristiwa yang luar biasa menyerang Ayub. Dari penyakit, dari domba-dombanya, ternaknya pada mati. Ya, secara psikologi Ayub pasti goncang. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan mengizinkan tubuhnya Ayub terserang dengan penyakit yang mematikan. Wow. Guncangan yang dialami oleh Ayub itu luar biasa. Baik secara dalam, secara luar, secara psikologi, dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan demikian, Ayub tidak mengatakan Allah bersalah. Ayub tidak pernah menyudutkan Allah yang bersalah. Tetapi dalam kesemuanya itu Ayub justru mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini imannya Ayub tidak terguncangkan sama sekali. Sosok Ayub inilah yang patut kita teladani, saudara-saudara. Sesuatu yang menyerang dirinya secara luar biasa, namun Ayub tetap berkonsentrasi. Tuhan di atas segala-galanya. Dia lebih mengasihi sang pemberi daripada pemberian-pemberiannya. Ayub tahu bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Kalau ia menyediakan segalanya, ia juga yang akan mengambil semuanya. Dan ia tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang dihadapi tidak akan mengguncangkan imannya sama sekali. Luar biasa. Contoh yang kedua kita dapati keluarga di Betania. Peristiwa kematian Lazarus. Maria dan Marta. Wow, sosok wanita yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Satu waktu Yesus datang dan berkunjung ke daerah yang bernama Betania. Nah, didapati, saudara-saudara, ada sebuah pergumulan yang luar biasa tentang Lazarus. Tetapi Yesus berkata, perkataan Yesus itulah yang membuat Maria dan Marta bingung. Yesus katakan bahwa apa yang terjadi?
tidak akan mendatangkan kematian, namun nama Allah dipermuliakan. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Lazarus mati. Sehingga Maria dan Marta secara manusia pasti terguncangkan imannya karena saudaranya mati. Tapi Yesus katakan bahwa hal ini tidak akan mendatangkan kematian, namun mendatangkan kemuliaan Allah. Ini rancangan manusia berbeda dengan rancangan Tuhan. Tuhan mau supaya Maria dan Marta belajar tentang iman. Dan hari ini juga Tuhan mau kita sebagai manusia selalu belajar dan hidup di dalam iman. Apa yang dikatakan Yesus benar-benar terjadi. Kemuliaan Allah terjadi. Lazarus meninggal. Keluarganya pada sedih. Tetapi apa yang terjadi? Yesus katakan, Lazarus bangunlah. Akhirnya Lazarus bangun. Orang yang mati bisa bangkit kembali. Seperti yang Yesus katakan. Akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi kadangkala guncangan-guncangan yang terjadi, yang dialami oleh jemaat, yang dialami oleh siapapun, yang dialami setiap umat manusia, di balik itu ada berkat Tuhan, ada mukjizat Tuhan. Barangkali saudara pernah merasakan guncangan-guncangan yang terjadi dalam hidupmu. Kita tidak melihat guncangan itu, namun lihatlah di balik guncangan itu ada maksud Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya tekankan hari ini, gereja, umat Kristen di seluruh Indonesia menghadapi wabah yang namanya virus corona ini. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Mari kita, saudara-saudara, bertobat kepada Tuhan. Doamu dan pertobatanmu, saya yakin bangsa ini bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Sebab Tuhan yang mengadakan segalanya dan Tuhan sendiri yang sanggup mengubah segala-galanya. Firman Allah berkata, di mana kamu tinggal di sebuah kota? Kita ketahui bahwa kesejahteraan kita adalah kesejahteraan kota itu juga. Ini luar biasa. Yeremia dipanggil Tuhan. Kesejahteraan yang dialami oleh Yeremia, demikian juga kesejahteraan yang dialami oleh bangsa itu atau kota itu. Demikian juga hidup saya dan saudara. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kota kita akan mengalami kesejahteraan. Bangsa kita akan mengalami perubahan. Bangsa kita akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Karena doa-doa anak-anaknya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa yang harus kita perbuat ketika menghadapi guncangan-guncangan dalam hidup kita? Oke. Ada beberapa hal yang penting saudara ketika kita menghadapi guncangan. Yang pertama, kita harus bertobat dan memiliki hidup yang benar. Itu yang pertama. Bertobat adalah meninggalkan hidup lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Bertobat artinya sebuah keputusan yang diambil dan ia melakukan sesuatu yang baru sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi hidupnya diperbarui, hidupnya berubah. Itulah bertobat. Itulah Paulus pernah katakan, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu berlalu, yang baru itu telah datang. Saya yakin, jikalau saudara mengalami pertobatan yang benar,
kehidupanmu pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pertobatan ini membuat sebuah iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan makin nyata. Saudara, kalau berbicara pertobatan, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Itulah sebabnya menghadapi guncangan-guncangan, kesukaran ekonomi, kesukaran pekerjaan, kesukaran menghadapi virus corona yang dahsyat dan luar biasa ini, saudara-saudara, saya teringat bagaimana Yunus ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan di kota Niniwe. Sebab kota Niniwe pada waktu itu kesalahannya didengar oleh Tuhan. Sehingga satu waktu Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Tapi Yunus menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Dan pesan itu diterima oleh rakyat Niniwe dan raja. Sebab di dalam pesan itu dikatakan, satu waktu Tuhan akan menunggang-balikkan kota Niniwe ini dan menghukum Niniwe. Wow, didengar oleh rakyat, didengar oleh raja. Ketika itu raja memberikan instruksi agar supaya seluruh penduduk Niniwe berdoa, bertobat, berpuasa, termasuk hewan-hewan, ternak-ternak, semuanya. Wow, sebuah keputusan yang sangat baik. Dan saudara tahu, ketika penduduk Niniwe ini berdoa, bertobat, dan berpuasa, maka Tuhan tidak jadi malapetaka itu terjadi di kota Niniwe. Dan Tuhan jauhkan malapetaka itu dari kota Niniwe. Karena apa? Penduduknya bertobat, penduduknya berdoa, penduduknya berpuasa, bahkan hewan-hewannya juga. Wow. Artinya apa, saudara? Jelas bahwa Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Setiap kali melihat umatnya menangis, menjerit, berharap, berdoa, bertobat kepadanya, saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan mendoa, dia akan mendengar doa-doa umatnya. Saya terlalu yakin satu peristiwa yang mengguncangkan segalanya hidup bangsa Indonesia menghadapi virus corona ini. Bapak Presiden dan pemerintah Republik Indonesia berusaha dan berupaya menangani virus corona ini, termasuk menjaga kesehatan, menjaga imun kita supaya kita sehat. Di mana-mana jauhi kerumunan, kita harus cuci tangan, kita harus pakai masker dan lain sebagainya. Kita lakukan dengan baik. Tapi lebih daripada itu, ketika kita melihat contoh-contoh di dalam Alkitab, baik penyakit sampar, baik penyakit menular, ketika umatnya berdoa, bertobat, dan berpuasa, maka Tuhan hentikan. Dan saya yakin saat ini, ketika saudara bersatu hati, seluruh rakyat Indonesia, terutama anak-anak Tuhan, gereja-gereja, mari kita menyatukan, mari kita berdoa dan berpuasa, mari kita mencari wajah Tuhan, mari kita bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, bahkan bangsa dan negara juga dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya ingat apa yang dialami oleh Paulus, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika Paulus belum bertobat, ia adalah sosok manusia yang benci terhadap gereja, benci terhadap umat Kristen. Tapi satu waktu Tuhan tangkap Paulus, akhirnya Paulus bertobat. Dan ketika Paulus bertobat, mengalami perubahan yang luar biasa, saudara-saudara. Ketika ia percaya kepada Yesus, maka Paulus memberikan prioritas yang utama dan terutama kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus bertobat.
Di dalam penjara pun ia berdoa sungguh-sungguh, jemaat mendoakan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Paulus bisa keluar daripada penjara karena ia bertobat, ia berdoa sungguh-sungguh. Makanya ayat tadi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow, Paulus menjadi pemenang. Dan ia lebih daripada pemenang. Karena ia tahu Tuhan berkuasa menyelesaikan segala pergumulan yang dihadapi. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus mampu menyadari bahwa hidup ini yang mengendalikan adalah Tuhan. Yang kedua saya katakan, tetaplah berdoa, berpuasa, dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Berdoa, puasa, dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi berdoa dan puasa, tinggal dalam hadirat Tuhan itu sangat penting dalam kekristenan. Saya teringat perkataan di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Wow, itu kata Tuhan Yesus. Satu waktu murid-muridnya berdoa kepada orang-orang yang dirasuk setan. Tapi murid-muridnya nggak bisa melepaskan orang yang sakit itu. Kemudian muridnya berkata, "Guru, aku udah berdoa. Kenapa orang ini nggak sembuh?" Lalu Yesus berkata, "Hal ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa." Artinya, Tuhan mau mengajak anak-anaknya, Tuhan mau gereja-gereja, Tuhan mau umat Kristen betapa pentingnya doa dan puasa. Kita harus punya iman yang benar-benar hidup. Saudara harus betul-betul berdoa, sebab di dalam doa pasti ada jawaban. Kalau berbicara berdoa dan puasa, bahkan hadirat Tuhan, saya teringat saudara dengan peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya. Di situ ada sebuah cerita bahwa ketika orang Yahudi mau dipunahkan dalam satu generasi, maka Mordekai ini bermaksud menyampaikan pesan kepada Ester, saudara-saudara. Kemudian Ester tahu karena orang Yahudi ini akan dimusnahkan satu generasi. Ketika itu Ester tinggal di dalam istana raja. Maka apa yang dilakukan oleh Ester? Maka Ester menyerukan kepada rakyat agar supaya doa dan puasa. Dan benar-benar saudara, ketika Ester menyerukan supaya rakyat itu berdoa dan puasa, dan rakyat itu berdoa puasa, apa yang terjadi? Tuhan menolong bangsa Yahudi. Dan dengan doa puasa itulah, maka satu generasi yang harusnya dimusnahkan, akhirnya tidak jadi. Karena Tuhan melihat ada anak-anaknya yang berdoa dan berpuasa. Oh haleluya. Saat hari ini saudara-saudara, saya mengajak seluruh jemaat Muria, para hadirin yang mendengarkan firman Allah hari ini, marilah menghadapi goncangan-goncangan peristiwa yang terjadi dalam hidupmu ini. Jangan takut dan khawatir. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Maka goncangan-goncangan itu pasti dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, saya teringat juga sebuah peristiwa Yeriko. Air di Yeriko itu bermasalah saudara-saudara.
Karena Yeriko mengalami kutukan dari Yosua. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia dan Elisa? Elisa sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan mukjizat terjadi. Sehingga kutuk itu diubah menjadi berkat. Tidak mustahil hari ini ketika saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan serius, maka Tuhan akan mengubah hidupmu itu yang belum baik menjadi baik. Yang sakit dibuat Tuhan menjadi sembuh. Saya teringat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala kekhawatiranmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Dan sesuai dengan tema ini, berkat di balik virus corona. Saya yakin, saudara-saudara, wabah yang terjadi di negara kita, pandemi COVID-19 ini, atau virus corona, saya terlalu yakin Tuhan mampu mengubah segalanya ketika ada banyak anak-anaknya yang berdoa dan menangis, mencari wajah Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Tuhan sanggup mengubah segalanya menjadi baik. Karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah hari ini memberkati saya dan saudara. Saya yakin dengan firman Allah ini, biarlah kehidupan saudara hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kita berdoa terus-menerus agar supaya virus yang terjadi di negara kita ini benar-benar Tuhan hentikan. Sebagaimana Tuhan mendengar doa-doa masyarakat Niniwe. Demikian juga Tuhan mendengar, saudara-saudaraku, doa daripada Maria maupun Marta. Tuhan mendengar doa Paulus. Biarlah hari ini Tuhan mendengar jeritan dan tangisan dan doa seluruh jemaat dan para hadirin. Sehingga bangsa kita dibebaskan dari segala virus yang terjadi ini. Dan saya yakin segala sesuatu ada waktunya. Tuhan mengizinkan segalanya ini supaya Indonesia dipulihkan. Supaya saudara-saudara dipulihkan. Di balik segalanya itu berkat Tuhan telah sediakan buat saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami sudah mengalami kekuatan dari firman-Mu. Guncangan-guncangan yang terjadi. Oh Tuhan, sebab semuanya itu sudah Tuhan buatkan di dalam kitab Wahyu. Bahwa satu waktu akan terjadi guncangan-guncangan di bumi. Baik itu di langit, baik itu di bumi akan terjadi. Namun kami tahu Tuhan, ketika kami bertobat kepadamu dan mencari wajah-Mu, ketika kami berdoa, berpuasa, bahkan hadirat Allah memenuhi kami, maka Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Tuhan menjaga perjalanan hidup kami. Tuhan jauhkan dari segala guncangan-guncangan yang terjadi. Dan guncangan itu menyebabkan Tuhan, kemuliaan Allah pasti dinyatakan. Sesuai dengan tema firman Allah hari ini. Berkat di balik virus corona, kejadian yang ada di lingkungan kami, di masyarakat kami, di kota kami, kepada bangsa kami yakin dirubah Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Karena kami mengandalkan kekuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkat firman-Mu sudah memberkati hidup kami. Dan kami sudah dipulihkan oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah alat anugerah Tuhan. Ketika saudara percaya dengan iman, maka perjamuan ini akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Mari kita berdoa sebelum menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Yakinkan kami. Biarlah melalui perjamuan ini hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami mengimani bahwa roti adalah tubuh Kristus. Dan anggur adalah darah Kristus. Biarlah semuanya itu mengingatkan akan penderitaan, akan pengorbanan Kristus. Sehingga hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami siap diberkati perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, angkatlah tangan kanan kita.
Peganglah roti ini di tangan kananmu, dan peganglah anggur ini di tangan kirimu. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, lalu mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi anggur ini. Dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama. Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah menerima perjamuan kudus saat ini. Bila perjamuan kudus ini memulihkan hidup kami. Kami mengingat penderitaan, kami mengingat salib Kristus, kami mengingat korban Kristus. Itulah sebabnya Tuhan, peristiwa yang luar biasa ini terjadi. Biarlah iman kami, pengharapan kami dan kasih kami makin bertumbuh di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui perjamuan kudus ini hidup kami sudah mengalami kemenangan dari Tuhan. Seluruh penyakit kami serahkan kepadamu. Oleh bilur-bilur-Mu, maka penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Guncangan-guncangan yang terjadi Tuhan, malapetaka yang terjadi, penyakit sampar yang terjadi di mana-mana. Kami yakin melalui perjamuan kudus saat ini, sungguh-sungguh hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Mari kita siap memberi yang terbaik saat ini. Dan bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, bisa langsung diberikan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Sungguh Yesus mempesona. Yes. Raguku, kau
berdoa syafaat dan persembahan saat pagi hari ini. Bapa yang baik, kami membawa setiap persembahan kami kepadamu dalam bentuk persembahan persepuluhan, tatangan ucapan syukur. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap pemberian umat-umat-Mu Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi para donatur yang senantiasa terbeban untuk pelayanan ini dan memberikan persembahan kasih mereka, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyafaat untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Di dalam haleluya situasi dan keadaan seperti ini, kami bersyukur Tuhan Engkau menolong bangsa kami dari pandemi corona ini ya Tuhan. Kami percaya berangsur-angsur pertolongan Tuhan, kami melihatnya. Semakin banyak yang sembuh, semakin terjadi mujizat bagi bangsa kami. Semakin kami menikmati penyertaan Tuhan. Biarlah lewat semuanya ini Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami atas perkenanan daripada Tuhan sendiri. Sehingga bangsa ini semakin dipulihkan. Tuhan berkati pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada aparat pemerintahan yang terendah. Tuhan, Engkau mempercayakan pemerintah ini untuk perpanjangan tangan-Mu bagi keamanan dan ketentraman bangsa ini. Kiranya hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Juga kami tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tersebar di bumi ini, terlebih di bangsa kami tercinta, dari Sabang sampai Merauke. Hamba berdoa Tuhan, mohon pertolongan dan tuntunan Tuhan menyertai setiap hamba-Mu yang sudah Engkau angkat dan pilih untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu, mereka yang ada di desa, di kota, di pegunungan, di lembah, di pesisir-pesisir pantai, bahkan di daerah terisolasi sekalipun, pelayan-pelayan Tuhan disertai oleh Tuhan untuk membawa dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka, tercukupkan segala sesuatu, sehingga setiap hamba-hamba-Mu penuh damai dan sejahtera, boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga tak berdoa untuk seluruh sidang jemaat Moria, mulai dari anak-anak balita sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, ibu bapa, oma dan opa. Tuhan, Engkau melindungi dengan Roh Kudus-Mu, menyertai tiap-tiap jemaat, sehingga mereka bertambah kuat di dalam Tuhan dan berharap serta bergantung hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayanan pagi hari ini berkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala, para pelayan altar ini maupun pelayan-pelayan online diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah menutup berkat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Inilah syafaat kami Tuhan. Ampunkan segala dosa dan salah kami yang seringkali kami perbuat melawan Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, sengaja maupun tak sengaja. Dosa di dalam hati kami, dosa mata pandangan kami, ampuni kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat dan persembahan kami. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Ya besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, Ya besar,
Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah raya saat ini. Amin.